Karena rasa marah yang tak terbendung, kepala biksu itu pun dipenggal oleh warga. Jika kota itu akan tenggelam, jika tidak ada seorang gadis keluar, dipersembahkan untuk menjadi tumbal. Well, welcome back to Punky Point Channel. Before we start the story time, sebaiknya kalian subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Punky. Beberapa waktu yang lalu, Indonesia mengadakan perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika. Ada beberapa momen yang terjadi di sirkuit Mandalika. Dari beberapa pembalap yang jatuh, aspal yang terkupas, sampai momen yang menggemparkan dunia loh, yaitu pawang hujan yang bernama Rara Isti Wulandari. Pawang hujan ini katanya digaji ratusan juta untuk menghalau hujan di sirkuit Mandalika. Tapi tahukah kamu, Jepang yang kita sama-sama tahu sebagai negara maju juga percaya dengan pawang hujan. Dan ternyata pawang hujan yang ada di Jepang adalah sebuah boneka. Mari kita sama-sama mencari faktanya di Fact on Google. Di Jepang, untuk menolak hujan, mereka mempercayai boneka putih yang digantung di jendela. Boneka itu disebut teru-teru bosu. Teru-teru bosu sudah digunakan sejak dahulu kala di Jepang sebagai penangkal hujan. Teru-teru bosu adalah boneka yang terbuat dari kertas atau kain putih yang digantung di tepi jendela dengan menggunakan benang. Namun sejarawan mengatakan bahwa teru-teru bosu itu berasal dari Cina dan menyebar ke Jepang pada tahun 794 sampai 1185. Dari segi bentuknya dan pembuatannya, boneka tersebut mirip dengan jalangkung. Mirip enggak? Jimat ini diyakini memiliki kekuatan ajaib yang mampu mendatangkan cuaca cerah dan menghalau hujan. Dalam bahasa Jepang, teru adalah kata kerja yang berarti cerah atau bersinar, dan bosu dapat diartikan sebagai biksu. Menurut teman-teman saya yang berada di Jepang, teru-teru bosu berarti kepala botak. Menurutnya, kata-kata itu juga merupakan istilah akrab untuk bocah laki-laki. Teru-teru bosu menjadi populer pada zaman Edo, di mana anak-anak membuatnya untuk memohon cuaca baik sehari sebelumnya, dan saat pembuatannya anak-anak bernyanyi. Konon katanya, jika permintaannya terkabul, boneka akan digambari mata dan mulut, lalu dituang sake atau sejenis tuak Jepang. Setelah itu dihanyutkan di sungai atau ditanam di dalam tanah. Di masa kini, anak-anak membuat teru-teru bosu dari tisu atau kapas lalu digantungkan di jendela. Ketika mengharapkan hari yang cerah, anak-anak akan menggambarkan boneka dengan mulut yang tersenyum. Jika anak-anak mengharapkan hujan, mereka akan menggambarkan mulutnya melengkung ke bawah. Seringkali anak-anak di Jepang membuat teru-teru bosu sebelum hari piknik sekolah. Ada juga menggunakan cara yang lain dan cukup populer, yaitu menggantungkannya secara terbalik, berarti memohon agar hujan turun biasanya sambil menyanyi. Menurut legenda, lirik ini ditujukan kepada biksu yang dapat mendatangkan cuaca yang baik. Akan tetapi, biksu itu kehilangan nyawanya karena cuaca tak kunjung cerah. Kepala biksu itu dipenggal lalu dibungkus kain putih dan digantungkan di atas jendela. Ngeri juga ya. Menurut ceritanya, dahulu kala dikisahkan terjadi cuaca ekstrim di daerah Jepang. Hal ini membuat para petani menjadi sedih karena hal itu membuatnya gagal panen. Para warga mencari cara agar masalah ini teratasi. Singkat cerita, para warga memanggil biksu yang katanya bisa mengusir hujan.
Biksu tersebut ingin membantu warga agar hujan itu tidak turun. Tapi hari yang cerah tak kunjung datang. Para warga sangat marah terhadap biksu tersebut. Mereka pergi menemuinya. Karena rasa marah yang tak terbendung, kepala biksu itu pun dipenggal oleh warga. Arti lagu Tiru-tiru Bosu seperti ini. Teru-teru bosu, 明日天気にしておくれ。いつかの夢の空のように晴れたら金すすあげよう。 Kalau membaca liriknya agak sedikit berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak di zaman Edo tadi, yaitu mereka menyiramkan sake atau tuak khas Jepang. Tapi ada juga legenda lain yang mengatakan bahwa jika orang yang bertugas untuk menciptakan cuaca cerah itu adalah seorang gadis yang membawa sapu, bukan seorang biksu. Pada suatu saat, Jepang terjadi hujan lebat terus-menerus yang mengguyur suatu kota di Jepang. Lalu sebuah suara dari langit memperingatkan bahwa jika kota itu akan tenggelam jika tidak ada seorang gadis keluar dipersembahkan untuk menjadi tumbal. Demi menyelamatkan semua orang, seorang gadis kemudian menjadi persembahan dengan dibawa keluar membawa sapu sebagai simbol untuk menyapu awan dari langit. Untuk mengenang gadis pemberani yang dikenal sebagai So Jinyang di Cina dan So Sejong di Jepang, setiap gadis di kota tersebut kemudian membuat sosok dirinya menggunakan kertas lalu menggantungkannya untuk mengembalikan cuaca cerah di saat hujan. Kini Seiseiju dikenal sebagai Tiru-tiru Bosu. Nah, mungkin itu saja sedikit fakta Google tentang pawang hujan dari Jepang. Jika ada yang keliru, tolong dibenerin, komen di bawah ya. Jangan lupa tersenyum dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.